Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Ayyuhal Walad, karangan Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad, wahai anak yang mulia, fayambaghi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyara'. Maka sepantaslah bagimu oleh bahwa adalah ucapanmu dan perbuatanmu itu yang sesuai bagi syarak. Jadi ini kelanjutan dari nasihat sebelumnya, di mana sebelumnya Imam Ghazali mengatakan taat dan ibadah itu mesti mengikuti syarak. Taat dan ibadah harus mengikuti syarak, baik di segi perintah ataupun di segi larangan. Maka jadi begini, ini semacam jawab syarat muqaddar. Bila iza kanatil ibadah, bila ibadah dan ketaatan harus mengikuti syarak, niscaya maka fayambaghi, yambaghi artinya fayajibu, maka wajib bagimu oleh bahwa adalah ucapanmu dan perbuatanmu itu sesuai bagi syarak. Jadi syarak di sini maksudnya sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi, dengan ijma' dan dengan qiyas. Kenapa perkataan perbuatan harus sesuai dengan syarak? Idzal ilmu wal amalu bila iqtida'i syar'i dhalalah. Karena bermula ilmu dan amal dengan tidak mengikuti syarak itu namanya kesesatan. Ya, bukan ketaatan tapi kesesatan. Wa yanbaghi laka alla taghtarra bi syatahin wa tammati sufiyah. Dan sepantaslah bagimu oleh bahwa tidaklah engkau tertipu dengan syatahat dan tammah as-sufiyah. Jadi syatahat ini istilah kalau dalam ilmu tasawuf. Syatahat artinya kalimatun yatakallamuna biha dhahiruha mukhalafatus syariah. Kalimat-kalimat yang orang sufi itu mengucapkannya yang secara zahir itu bertentangan dengan agama, atau perkataan-perkataan yang jauh dari kebenaran. Perkataan-perkataan yang secara zahir bertentangan dengan agama. Tidak semua perkataan sufiyah yang seperti itu ditolak, enggak. Para ulama ada yang tidak menolaknya. Artinya ucapan itu tentunya dipahami oleh ahlinya. Karena setiap golongan, setiap kelompok punya istilah masing-masing. Jadi maksud Imam Ghazali di sini, sepantaslah bagimu oleh bahwa tidaklah engkau tertipu dengan syatahat. Syatahat ini berarti kata-kata yang memang jauh dari kebenaran, yang enggak ada dalil dan sumbernya dalam syariat. Kata-kata yang nyeleneh. Ya, begitu juga tammah. Jadi at-tammah ini kita artikan tammah kita artikan apa artinya sebentar? Ya, tammah di sini diartikan dengan perkataan-perkataan yang menyalahi syariat, yang dibuat oleh sebahagian kaum sufi dari diri mereka, bukan berdasarkan dalil agama. Nah itu ucapannya nyeleneh. Sepantaslah bagimu oleh bahwa tidaklah engkau tertipu dengan syatahat dan dengan tammah sufiyah. Jadi sekali lagi, syatahat artinya perkataan yang jauh dari kebenaran, atau perkataan yang secara zahir menyalahi syariat. Artinya kita enggak perlu mengambil kata-kata itu. Li'anna suluka hadha tariq yakunu bil mujahadah wa qat'i syahwatin nafsi. Karena sesungguhnya menempuh ini jalan, menempuh ini tarikat itu ada ya dengan mujahadah, dengan berjuang melawan hawa nafsu. Di mana kita tahu kalau mujahadah atau jihad yang paling besar itu melawan hawa nafsu. Karena kalau melawan musuh di medan perang tentunya musuh kelihatan, musuh punya senjata, kita punya senjata. Tapi kalau melawan hawa nafsu, melawan sesuatu yang tidak kelihatan, itu yang berat. Nah, karena menempuh ini tarikat itu ada ia dengan mujahadah, dengan melawan hawa nafsu, wa qat'i syahwatin nafsi, dengan memotong keinginan-keinginan nafsu, wa qatli hawaha, dan membunuh hawa keinginannya nafsu, bisayfir riyadhah, dengan pedang latihan. Maksud dengan pedang latihan, dengan latihan yang latihan itu seperti pedang. Ini terjadi tasbih di sini.
Nah, jadi kalau riyadhah dalam bahasa sufiah itu artinya melatih dengan mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur. Itu namanya riyadhah. La bitammati wat turrahat. Bukan. Ya, menempuh jalan tarikat itu bukan dengan tammah, bukan dengan ucapan-ucapan yang nyeleneh tadi. Ya, wat turrahat, bukan dengan turrahat. Turrahat artinya sama, kalimat-kalimat yang jauh dari kebenaran. Itu artinya. Nah, kalimat-kalimat la aslalaha fi syara'. Kalimat-kalimat yang enggak ada dasarnya dalam syariat, balik tara'atha hawa anfusihim. Tetapi kalimat itu dibuat oleh sebahagian sufi berdasarkan hawa nafsunya. Kan ada sebahagian orang yang suka berkata yang aneh-aneh. Ketika pendengar menyatakan enggak paham, mereka langsung mengatakan, oh kamu belum sampai ke tingkat tersebut. Ya. Wa'lam anna lisanal mutlaka wal qalbal mutbakal mamlu'a bil ghaflati wasyahwati alamatus syaqawah. Ketahui olehmu wahai anakku, ini beliau memanggil muridnya tadi, anna lisanal mutlak, bahwa sungguh lisan yang mutlak, arti mutlak ini mursal, bahwa sungguh lidah yang dibebaskan untuk ngomong apapun yang dia inginkan. Wal qalbal mutbak, ketahuilah bahwa sungguh hati yang mutbak, yang tertutup. Mutbak artinya mastur. Sesungguhnya hati yang tertutup, al-mamlu'a bil ghaflah, lagi yang penuh dengan kelalaian dan hawa nafsu, alamatus syaqawah, itu tanda celakanya seseorang. Ya, ketika kita banyak ngomong juga yang salah-salah, hati tertutup, lalai, enggak zikir kepada Allah, selalu menginginkan, merencanakan keburukan, pengen melakukan maksiat dalam hati kita, itu tanda ini bakal celaka ini. Segera kita harus sadar. Hatta la taqtala nafsaka bisidqil mujahadah, hingga engkau tidak membunuh. Maksud membunuh, hingga engkau tidak bisa melawan akan nafsumu dengan benarnya perjuangan tadi, dengan benarnya mujahadah tadi, latihan. Nah, lan tuhyiya qalbaka, tidak mampu engkau hidupkan akan hatimu bi anwaril ma'rifah, dengan nur-nur ma'rifah. Ada juga di sini yang mentakdirkan hatta la taqtula. Maksud hatta laqtula, hingga engkau tidak bisa membunuh, artinya illa taktul, jika engkau tidak membunuh akan nafsumu dengan benarnya perjuangan, niscaya engkau tidak mampu menghidupkan akan hatimu dengan cahaya ma'rifah. Ada sebahagian kitab menjelaskan bahwa di sini kita tambahin illam, walaupun beliau menyatakan hatta la taktula, maksudnya illam taktul. Ya, atau tulisan apa adanya saja, tapi kita pahami kayak tadi, hingga engkau tidak membunuh akan nafsumu dengan benarnya perjuangan, lan tuhia, engkau tidak akan bisa menghidupkan hatimu dengan cahaya-cahaya ma'rifah. Atau di sini ada pentahqiq, beliau menjelaskan begini artinya, lan taj'ala qalbaka, tidak engkau jadikan akan hatimu akan yang hidup dengan cahaya-cahaya ma'rifah kepada Allah Ta'ala, wa azkarihi, dan dengan zikir-zikirnya, mengingatnya Allah, hatta taktula, hingga engkau bisa membunuh akan nafsumu bil mujahadati shadiqah, dengan mujahadah yang benar. Fa illam taktulha, kan ada takdir, maka jika engkau tidak membunuh akannya nafsu tadi, fala yahya qalbuka, maka tidak akan pernah hiduplah oleh hatimu dengan cahaya ma'rifah. Fatanabbah, maka pikirkan olehmu. Wa'lam, ketahui olehmu wahai anakku, anna ba'dha masailaka allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuhu bil kitabati wal qawli. Ketahui olehmu wahai anakku bahwa sungguh sebahagian pertanyaan-pertanyaanmu, pertanyaan allati sa'altani, yang engkau bertanya akan aku tentangnya, masail, tentangnya pertanyaan itu, la yastaqimu, khabar anna, itu tidak akan luruslah oleh jawabannya sebahagian pertanyaan dengan tulisan dan dengan perkataan. Wahai anakku, ada pertanyaan-pertanyaanmu, sebahagian dari pertanyaanmu itu enggak bisa dijawab dengan tulisan dan perkataan. Nah, kok bisa ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan tulisan dan perkataan? Barangkali saja maksudnya ini tentang rahasia-rahasia tajalli, tentang ilmu kasyaf yang tidak mungkin untuk digambarkan atau diibaratkan dengan kata-kata. Nah, makanya beliau menyatakan sebahagian dari pertanyaanmu itu tidak bisa dijawab dengan tulisan perkataan. Bal in tablugh tilkal halah ta'rif mahia. Tetapi jika engkau sampai akan demikian kondisi nanti,
ta'rif, niscaya engkau akan tahu mahia, bermula apakah itu dianya masalah-masalah. Pertanyaanmu ada yang tidak bisa dijawab dengan tulisan dan perkataan dengan lidah. Tetapi itu zuk, ada rasa tersendiri, itu pengalaman pribadi. Jika engkau sampai akan demikian hal nanti, ketika engkau sampai pada makam itu, niscaya engkau akan tahu apa itu dari pertanyaanmu. Wa illam tabluk tilkal halah. Wa illa jika engkau tidak sampai ke tingkat itu nanti, fa ilmuha minal mustahilat, maka bermula mengetahuinya masalah-masalah itu sebahagian dari mustahil. Jadi kalau engkau nanti tidak bisa mendapatkan, tidak sampai ke tingkat atau ke kondisi tertentu tersebut, enggak mungkin engkau akan tahu hal itu. Li'annaha zuqiyah, karena sesungguhnya sebahagian masalah itu atau masalah-masalah yang engkau tanyakan itu ada yang zuqiyah, berkaitan dengan rasa. Wa kullu ma yakunu zuqiyan la yastaqimu wasfuhu bil qawli, dan bermula setiap ma yang ada ianya ma itu menyangkut dengan rasa, itu tidak akan luruslah oleh mensifatkannya ma dengan perkataan. Sesuatu yang berkenaan dengan rasa itu nggak bisa dijelaskan, walaupun bukan berkenaan dengan kasyaf dan rahasia-rahasia tadi yang berkaitan dengan duniawi saja, yang menyangkut dengan rasa nggak bisa dijelaskan. Contohnya kahalawatil hulwi, seperti manisnya halwa, seperti manisnya benda yang manis, wa mararatil murri, dan seperti pahitnya kepahitan. La tu'rafu illa bizuk, tidak akan dikenal akan dianya manisnya yang manis, pahitnya yang pahit, kecuali dengan rasa. Seorang anak bertanya, bagaimana sih manis itu? Manis juga di setiap benda itu beda. Manis gula akan berbeda dengan manisnya buah atau manis apapun. Bagaimana cara menjelaskan manis itu bagaimana? Dia harus merasakan sendiri. Bagaimana sih manis itu? Kasih gula, suruh cicipi. Nah, itulah manis. Nah, itu namanya berkaitan dengan rasa. Begitu juga sebahagian dari pengetahuan-pengetahuan atau masalah-masalah yang murid beliau tanyakan kepada Imam Al-Ghazali. Kama hukiya anna aninan kataba ila sahibin lah. Sebagaimana yang dihikayahkan orang bahwa sungguh seorang yang anin, ada seorang yang impoten, menulis ia kepada teman lahu, baginya si anin. Ada seorang yang impoten, dia bertanya kepada temannya, arifni lazzatal mujama'ah kaifatakunu, jelaskan olehmu kepadaku akan lezatnya hubungan suami istri. Kaifatakunu, bagaimana ada ianya itu kelezatan. Jadi ini orang impoten kan, nggak punya istri lagi, pengen tahu bagaimana sih nikmatnya jima, ya kan nggak bisa dijelaskan. Nah, harus nikah dulu biar tahu. Apa kata temannya itu? Temannya menulis surat memberikan jawaban. Fakataba fi jawabih, maka menulis ianya teman fi jawabihi, dalam menjawabnya pertanyaan. Ya fulan, wahai fulan, inni kuntu hasibtuka aninan faqat. Sesungguhnya aku itu kuntu adalah aku dulu itu hasibtuka, aku mengira akan engkau akan yang impoten saja. Dulu saya mengira kamu cuma impoten doang. Begitu kamu menulis surat untuk menanyakan pertanyaan itu, berarti kamu bukan hanya impoten, tapi kamu juga dungu dan bodoh. Karena bertanya sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan. Wal ana araftu annaka aninun wa ahmaq. Dan bermula sekarang itu saya jadi tahu sesungguhnya engkau itu anin wa ahmaq plus dungu. Nah, sekarang saya jadi tahu kamu itu anin dan dungu. Nah, ini juga faedahnya begini. Kadang orang-orang nggak tahu kita bodoh sebelum kita berbicara. Begitu kita berbicara, orang jadi tahu kalau kita bodoh. Nah, ini kayak si anin ini yang bertanya sesuatu yang memang sebenarnya tidak bisa dijelaskan. Sekarang saya jadi tahu sungguhnya engkau itu anin wa ahmaku dan dungu. Kenapa? Li'anna hadhil ladzata zuqiyah. Karena sungguhnya ini kelezatan itu zuqiyah, yang dinisbatkan kepada rasa. Intasil ilaha ta'rif, jika engkau sampai kepadanya kelezatan, niscaya engkau akan tahu. Itu engkau akan tahu sendiri kalau engkau memang sudah merasakannya. Wa illa, jika tidak engkau sampai kepadanya, wa illa illam tasil, jika tidak engkau sampai kepadanya, la yastaqimu wasfuha bil qawli wal kitabah. Nah, niscaya tidak akan luruslah oleh mensifatkannya kelezatan tadi
dengan perkataan dan tulisan. Itu nggak bisa dijelaskan, kawan. Begitu jawaban temannya tadi. Ayyuhal walad, wahai anakku yang mulia, ba'du masailika min hadzal qabil. Bermula sebahagian dari pertanyaan-pertanyaanmu itu min hadzal qabil, itu sebahagian dari ini kelompok yang engkau tanyakan itu masuk tentang bagian-bagian zuqiyah. Jadi nggak bisa dijelaskan. Kamu tetap harus terus mujahadah, riyadah. Ketika engkau sudah sampai ke makam itu, ketika engkau mengalami hal tersebut, engkau akan merasakan sendiri. Wa ammal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawabu faqad zakarnahu fi ihya'i ulumiddin wa ghairihi. Adapun bermula sebahagian alladzi yang luruslah baginya sebahagian oleh jawab. Maka sungguh telah kami sebutkan akannya sebahagian fi ihya'il ulum, dalam kitab Ihya Ulum, wa ghairihi, dan lainnya Ihya. Jadi pertanyaan murid beliau itu ada dua macam ternyata. Ada yang bisa dijawab, ada yang tidak. Sebahagian pertanyaan yang memang ada jawabannya, kata Imam Ghazali, sudah saya sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lainnya Ihya Ulumuddin dari kitab-kitab beliau. Wa nadhkuru huna nubadan minhu wa nushiru ilaih. Dan akan kami sebutkan di sini akan sedikit nubazan, beberapa bahagian minhu, darinya ma yang ada dalam Ihya. Wa nazkuru huna nubazan, dan akan kami sebutkan di sini akan sedikit minhu, darinya sebahagian yang memang ada jawaban. Wa nushiru ilaihi, dan akan kami isyarahkan kepadanya sebahagian yang memang bisa dijawab. Fa awwalu su'alika qad sa'altani anis saliki ma wajaba alaih. Maka bermula awal pertanyaanmu itu qad sa'altani, sungguh engkau bertanya kepadaku tentang si salik, orang yang sedang menempuh jalan tarikah. Maka bermula awal pertanyaanmu itu qad sa'altani, sungguh engkau bertanya kepadaku tentang si salik, ma wajaba alaih, bermula apa itu yang wajib ia kepadanya si salik. Seorang yang sedang menempuh jalan menuju Allah atau bertarikah, apa yang harus dia lakukan? Fanaqulu, maka kami mengatakan, kata Imam Ghazali, qad wajaba ala salik arba'atu umurin, sungguh wajib kepada si salik itu 4 perkara. Ada 4 hal yang mesti ada pada si salik. Awwalul amri i'tikadun sahihun. Bermula awal perkara itu i'tikad yang sahih. Yang pertama, seorang salik itu harus memiliki keyakinan yang benar. La yakunu fihi bid'atun. Apa itu i'tikad yang sahih? La yakunu i'tikad yang tidak ada dalamnya i'tikad itu bid'ah. I'tikad yang enggak ada bid'ahnya, i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Karena Imam Ghazali rahimahullah beliau ahli sunnah wal jamaah. Wasani taubatun nasuhun, bermula yang kedua itu taubat yang nasuh. Taubatan nasuha bahasa kita. Taubat yang benar-benar taubat. Bagaimana ciri-ciri atau sifat dari taubat nasuha? La tarji'u ba'dahu ila zillah. Taubat nasuha yang tidak engkau kembali sesudahnya taubat ila zillah, kepada ketergelinciran. Nah, itulah yang kedua, itu taubat yang benar-benar taubat yang benar serius, yang kita tidak akan lagi berbuat dosa sesudah melakukan taubat tersebut. Wasalisu istirdaul khusum, bermula yang ketiga yang harus ada pada seorang salik itu istirdaul khusum. Itu mencari keredaan dari musuh, mencari kerelaan dari musuh. Artinya jangan sampai punya musuh. Kalaupun punya musuh harus siap untuk minta maaf. Melakukan apapun, yang penting musuh memaafkan kita. Hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun, hingga tidak tersisa bagi seorang pun di atasmu oleh hak. Jangan sampai kita punya sangkutan dengan orang lain, menyakiti orang lain, minta maaf, berhutang, ya bayar, apapun lah yang berhubungan dengan orang lain, ya kita selesaikan dulu. Itu baru kita bisa jadi si salik yang sebenarnya. Warabi'u tahsilu ilmi syariati qadarama tuaddi bihi awamirallahi ta'ala. Bermula yang keempat itu tahsilu ilmi syariah, mencari ilmu syariat qadarama, akan sekadar ma yang bisa engkau laksanakan dengannya ma akan perintah-perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, syarat si salik, orang bertarikat itu ya harus memiliki ilmu syariat. Ya minimal ilmu
Sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang pokok-pokok. Kita paham tentang sholat, puasa, dan seterusnya. Kita paham ilmu pokok dulu. Karena nanti kalau duluan bertasawuf atau bertarikat sebelum mengerti ilmu syariat bisa sesat. Faziyadatu ala hadzal qadri laisa biwajib. Maka bermula lebih di atas ini kadar bisa melaksanakan perintah Allah. Maka bermula lebih di atas ini kadar itu tidak ada itu wajib, enggak wajib. Summa min ulumil akhirati ma yakunu fihi najah. Kemudian ini kelihatannya ya, kelihatan berarti ini atah kepada qadra, ke sini kita atah. Bermula yang keempat itu mendapatkan ilmu syariah sekadar ma yang engkau laksanakan dengan nyama akan perintah Allah. Kita lihat karena beliau memberikan merah-merah. Kemudian mendapatkan ilmu syariah dari ilmu-ilmu akhirat, ma seukuran ma yang ada pada nyama itu keselamatan. Kemudian dari ilmu-ilmu akhirat, apa itu ilmu akhirat? Ma, sesuatu yang adalah padanya sesuatu itu keselamatan. Sesudah kita menuntut ilmu wajib, kemudian menuntut tentang ilmu-ilmu akhirat yang dalam ilmu itu ada keselamatan. Artinya kita perdalam tentang ilmu tentang hati tadi, ilmu tentang akhlak. Hukiya anna Shibliya rahimahullahu khadama arba'ami'ati ustadzin. Diceritakan orang bahwa sungguh Asyibli rahimahullah itu menghadam ianya beliau akan 400 orang guru. Jadi Asyibli ini seorang sufi, beliau pernah melayani 400 orang guru. Waqala, dan berkata ianya beliau Asyibli, qara'tu arba'ata alafi hadisin, aku telah membaca 4.000 hadis. Summa ikhtartu minha hadisan wahidan, kemudian aku memilih darinya 4.000 hadis akan satu hadis doang. Amiltu bihi, yang aku beramal dengannya hadis. Wa khallaitu ma siwah, dan aku tinggalkan akan ma selainnya satu. Beliau membaca 4.000 hadis, satu doang beliau ambil untuk beliau amalkan, yang lain beliau tinggalkan. Kenapa beliau cuma mengambil satu? Li'anni ta'ammaltu fawajadtu khalasi wa najati fi. Karena aku itu ta'ammaltu, aku berpikir, fawajadtu, maka saya mendapatkan akan kebebasanku dan keselamatanku itu ada dalamnya satu hadis. Ternyata keselamatan beliau akan selamat kalau bisa mengamalkan satu hadis ini. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina kulluhu mundarijan fi. Dan adalah ilmu orang dahulu dan orang belakangan, seluruhnya ilmu itu sudah mundarij, sudah masuk dalamnya satu hadis tadi. Makanya beliau mencukupkan dalam satu hadis, semuanya udah lengkap. Faktafaitu bihi, maka aku pun mencukupkan diri dengannya satu hadis. Apa hadis yang dimaksud? Nah ini. Wazalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'dhi ashabi. Bermula demikian itu bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah berkata ianya Rasul bagi sebahagian sahabat-sahabatnya Rasul. Apa kata Rasul? I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Beramallah kamu untuk duniamu dengan seukuran tinggalnya kamu di dalam dunia. Berapa lama kita akan tinggal di dunia? Nah, tentunya tidak lama. Berarti beramallah untuk duniamu dengan seukuran kamu akan hidup di sana. Jangan seperti orang yang akan tinggal di dunia selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah kamu untuk akhiratmu dengan ukuran keabadianmu di akhirat. Berapa lama kita di akhirat? Tentunya di akhirat itu ya nggak ada penghujungnya. Berarti kita butuh kerja keras untuk beramal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Beramallah kamu untuk Allah dengan kadar kebutuhanmu kepadanya Allah. Tentunya kita sangat butuh kepada Allah, makanya harus banyak amal. Wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Beramallah kamu untuk neraka dengan kadar kesabaranmu di atasnya neraka. Kalau kita sanggup bersabar di atas neraka, ya lakukan maksiat yang banyak. Kalau enggak sanggup berarti, nah itu maksudnya. Kurangi maksiat, hilangkan, tinggalkan maksiat. Beramallah kamu untuk neraka, maksudnya maksiat di sini. Kalau kamu sanggup bersabar di atas neraka, seberapa lama kamu sanggup dalam neraka? Nah, itu bisa diukur kemaksiatan yang pengen dilakukan. Beramallah kamu untuk neraka dengan kadar kesabaranmu di atasnya neraka. Ayyuhal walad, wahai anakku, iza amalta bihadzal hadis la hajata laka ilal ilmil kasir. Apa
Apabila engkau beramal dengan ini hadis yang dikisahkan oleh Asyibli tadi, la hajata, niscaya tidak ada hajat bagimu kepada ilmu yang banyak. Itu enggak perlu banyak-banyak ilmu sebenarnya. Cukup satu hadis saja. Memang ya seperti itulah kata Said Abdillah dalam kitab Risalatil Muzakarah, bukan Risalatil Muawanah. Kata beliau, man talabal ilma li nafsi faqaliluhu kasir. Orang yang belajar mencari ilmu untuk dirinya sedikit juga udah banyak. Kami faman talabal ilma li ghairi fahajatun nas kasirah. Orang yang mencari ilmu untuk orang lain, maka kebutuhan orang lain kan banyak banget. Misalkan kita nuntut ilmu pengen jadi mufti, tentunya pertanyaan orang sangat banyak sekali kan. Nah, kita jadi pusing harus baca banyak kitab. Nah, ini gimana nih ceritanya? Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. Dan berpikirlah kamu pada cerita yang lain. Ini ada cerita lain lagi. Wahya anna Hatim al-Asham kana min ashabi Syaqiqil Balkhi. Dianya hikayah yang lain itu bahwa sungguh Hatim al-Asham itu ada ayahnya beliau itu sebahagian dari teman-teman Syaqiq al-Balkhi. Syaqiq al-Balkhan, orang Balkhan, rahmatullahi taala alaihima, semoga rahman Allah senantiasa tercurah atas beliau berdua. Fasa'alahu yawman wa qala, maka bertanya ianya Hatim akannya Syaqiq Balkhi pada suatu hari. Waqala, dan berkata ianya Hatim, sahabtani munzu salasina sanatan ma hasiluka fiha. Engkau telah berteman akan aku semenjak 30 tahun. Engkau bersamaku selama 30 tahun wahai Syaqiq. Sahabtani, engkau telah berteman, engkau telah menyertai akan aku semenjak 30 tahun. Mahasiluka fiha, bermula apa itu yang menghasilkan kamu, maksudnya apa yang engkau dapatkan fiha dalamnya 30 tahun. 30 tahun engkau bersama aku, apa yang engkau dapatkan? Qala, berkata ianya Syaqiq al-Balkhi. Ya, ini Syaqiq Balkhi berkata, benar gak yang bertanya Hatim, yang menjawab Syaqiq? Bukan, ini yang berkata ini di sini apa namanya? Kebalik ini, kita ulang. Dan bermula dianya hikayah yang lain itu bahwa sungguh Hatim al-Asham itu ada ayah sebahagian dari teman-teman Syaqiq al-Balkhi rahmatullahi taala alaihima. Fasa'alahu, maka bertanya ianya Syaqiq, yang bertanya Syaqiq ini bukan Hatim. Maka bertanya ianya Syaqiq akannya Hatim yauman pada suatu hari. Waqala, berkata ianya Syaqiq, sahabatani, engkau telah menyertai akan aku wahai Hatim semenjak 30 tahun. Mahasiluka fiha, bermula apa itu yang engkau dapatkan dalamnya 30 tahun? Qala, berkata ianya Hatim. Jadi Hatim yang berkata ini. Berkata ianya Hatim, hasoltu samaniya fawaida minal ilmi, aku telah menghasilkan akan 8 faedah dari ilmu. Wahya takfini minhu, dan bermula dianya faedah-faedah itu mencukupkan dianya faedah akan aku minhu darinya ilmu. Aku telah mendapatkan 8 faedah dari ilmu, dan dianya 8 faedah itu mencukupkan ia akan aku darinya ilmu. Aku dapat 8 faedah dalam 30 tahun. Ini seolah-olah kan guru ini kadang, tapi karena ini guru orang paham nggak protes. Kalau kita kok 8 faedah doang selama 30 tahun. Nah, kenapa 8 itu cukup untuk aku? Li'anni arju khalasi wa najati fiha, karena sungguhnya aku, kata Hatim, itu aku berharap akan kelepasanku dan keselamatanku dalamnya 8 faedah. Faqala Syaqiq, maka berkata oleh Syaqiq, mahya, apa itu 8 faedah? Qala Hatim, berkatalah oleh Hatim, sampai panjang ini nanti 8 faedah. Jadi insyaallah ini kita lanjutkan kembali ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah.
wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.